Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten sedulur mugi kasuwanan kabagas warasan amin amin Allahumma amin. Ada kisah dari Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani. Pada suatu hari ada seorang ibu-ibu ya, itu menitipkan anaknya atau mondok ke anaknya di tempatnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau bilang, "Ya Syekh, ini anak saya kutitipkan jenengan, tolong jenengan rumati, tolong dikasih ilmu, diajari hikmah, biar anak saya ini menjadi orang yang soleh, anak saya biar menjadi orang yang manfaat, anak saya biar menjadi orang yang berilmu." Singkat cerita, diterimalah orang tersebut. Diterima, ya wis nang wis mondok. Cara Jawane ngono. Wis mondok ning kene sing kerasan. Biasanya kan gitu. Kemudian dititipkanlah anak tersebut. Nah, pada sampai suatu masa, entah itu 1 tahun atau 2 tahun, tidak ada keterangan di situ. Orang tuanya ini sambangan, orang tuanya sambangan nilai anaknya. Nah, anaknya menjenguk anaknya, ternyata ketika menjenguk dia kaget, anaknya itu menjadi kurus. Yang tadinya gemuk menjadi kurus keronta. Dan ketika itu baru makan roti kering atau roti yang murahan, cara saiki ya sego lawah tempe lah. Sehingga ibu-ibu tersebut seakan tidak terima, anakku kok malah gering. Akhirnya orang tersebut, ibunya atau wali santri tersebut, menuju ke ruangannya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ketika di ruangan Syekh Abdul Qadir Jilani, dia mendapatkan Syekh Abdul Qadir Jilani sedang makan ayam, enak-enak, ingkung, utuh. Dalam hati si ibunya ini, loh, kok gini, anak saya kurus, kok gurunya kok enak-enakan. Akhirnya tanpa mikir, tanpa bertanya, tanpa basa-basi, langsung bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. "Ya Syekh, Syekh, anakku kau kasih makan roti kering sehingga dia kurus, sedangkan kau enak-enakan di sini. Sedangkan kau gurunya enak-enakan di sini, makan ayam seenaknya." Syekh Abdul Qadir tidak menjawab, diam saja, meneruskan makanannya. Akhirnya singkat cerita, Syekh Abdul Qadir mengambil tulang ayam tersebut. Akhirnya tulang ayam tersebut, Syekh Abdul Qadir bilang, "Qumi biidnillahi ta'ala alladhi yuhyil idhama wa hiya ramim." Wahai tulang, engkau uripa kowe, ngadeka kowe. Seketika itu sahal tulang itu menjadi ayam lagi, hidup lagi. Faqalat fasahat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Jilani waliyullah. Kemudian ayam tersebut, tulang tersebut yang menjadi ayam itu, dia keluruk isine la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Jilani waliyullah. Tiba-tiba ayam tersebut bisa keluruk dengan bahasa manusia yang isinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Jilani waliyullah. Dan ini disaksikan oleh ibunya, atau wali santri tersebut. Dan akhirnya Syekh Abdul Qadir bilang gini, "Idza shara bunuki hakadha falyakul ma syaa." Nek anakmu wis iso kaya ngene iki, terserah anakmu memang kaya apa, terserah. Kalau anakmu sudah bisa seperti ini, mau makan apa saja terserah. Kalau belum bisa, ya istirahat dulu, istirahat sih. Nah, itu sekelumit cerita kejadian Syekh Abdul Qadir Jilani dengan wali santri. Jadi ngeten, sejak dulu itu sudah ada wali santri nggak terima dengan gurunya, itu sudah ada. Apalagi sekarang itu muridnya dijewer, gurunya dituntut wali santri, gurunya dituntut wali murid berapa sekian juta, sekian ratus juta. Orang sekarang itu lebih sadis. Kesimpulan dari cerita ini, kita kalau jadi wali murid atau wali santri, hati-hati. Satu, kita harus milih guru atau nisbat itu pesantren, yang ngasuh itu siapa, nisbat itu sekolahan, guru-gurunya itu siapa. Kalau sudah kita memilih dengan benar, kita pasrah, tawakal, pasrah, percaya kepada pengasuhnya, tidak usah protes. Kalau ada kejanggalan ditanyakan, niki pripun yai,
kok ngeten. Nah itu ditanyakan dulu, jangan langsung marah-marah. Kenapa? Seorang guru yang betul-betul guru itu tidak mungkin menyesatkan santrinya, tidak mungkin menyengsarakan santrinya, pasti ada maksud di balik itu tersebut. Ngoten nggih. Pun mugi-mugi manfaat, mugi-mugi semoga kita dapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.